Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ismajid dari kelas 4F Manajemen, NIM 110120000534. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 9, yang dimana materi kali ini itu tentang pengendalian motor terpadu atau Total Quality Control. Baik, selanjutnya itu pengertian teknik quality control. Pengendalian mutu terpadu atau teknik quality control ini adalah suatu sistem yang efektif untuk mengintegrasikan usaha-usaha pengembangan kualitas, pemeliharaan kualitas, dan perbaikan kualitas atau mutu dari berbagai kelompok dalam organisasi. Baik, selanjutnya yaitu manfaat pelaksanaan teknik quality control. Ini dalam manfaat pelaksanaan ini ada 3. Yang pertama, bagi karyawan, bagi konsumen, dan bagi perusahaan. Baik, di sini yang pertama adalah bagi karyawan. Bagi karyawan ini ada beberapa poin. Yang pertama, meningkatkan kemampuan karyawan dalam melihat, mengenali permasalahan, dan mencari alternatif pemecahan. Di dalam setiap karyawan pasti harus mempunyai skill atau kemampuan dan melihat yang ada di perusahaan dan mengenali perusahaan ketika ada permasalahan. Harus dikenali terlebih dahulu dalam memecahkan permasalahan. Tidak perlu dengan tergesa-gesa dalam memecahkan permasalahan tersebut, namun kita harus teliti terlebih dahulu. Kita harus melihat terlebih dahulu apa yang harus dilakukan dalam pemecahan tersebut, dan kita mencari jalan alternatif untuk memecahkan permasalahan tersebut. Baik, yang kedua itu meningkatkan kemampuan komunikasi dan partisipasi di dalam kegiatan kelompok. Ketika kita sudah mengenali permasalahan yang ada di perusahaan, lalu kita tingkatkan komunikasi dalam secara kelompok maupun partisipasi atau individu. Dalam komunikasi ini sangat penting dalam setiap karyawan. Setiap orang harus mempunyai bakat atau untuk bisa berkomunikasi dengan lebih baik, agar supaya dalam memecahkan permasalahan itu kita bisa berkomunikasi dengan cara baik untuk bisa menemukan jalan permasalahan tersebut. Ketiga, membiasakan berpikir secara analisis dengan menggunakan teknik-teknik quality control. Dalam permasalahan atau apapun itu, dalam perusahaan, dalam karyawan, atau seperti apapun itu permasalahan, kita harus biasakan dengan secara analitis. Perpikiran kita tidak langsung secara negatif, atau sebaiknya kita harus berpikir secara analitis atau yang biasa kita sebut positive thinking. Supaya apa tujuan dari positive overthinking ini seperti apa tujuannya? Tujuannya yang pertama, pastinya kita tidak harus menuduh atau menyalahkan kepada orang lain. Yang keempat, peningkatan daya kreativitas. Seorang karyawan harus bisa memberikan kreativitas dalam perusahaannya, dan seorang pemimpin pun juga sama, harus memberikan kreativitasnya untuk bisa meningkatkan hasil produk yang ia produksi atau yang ia buatkan. Yang kelima, yang terakhir, yaitu manfaat dari pelaksanaan teknik quality control bagi karyawan. Yang terakhir yaitu peningkatan kepercayaan diri. Kita seorang karyawan atau seorang pemimpin harus mempunyai kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini seperti apa? Kita harus mempunyai tanggung jawab. Kita harus percaya diri dalam melaksanakan tanggung jawab dalam perusahaan, dalam melaksanakan tanggung jawab dalam permasalahan. Artinya kita harus percayakan diri bahwa permasalahan itu akan selesai dengan cara baik. Baik, selanjutnya itu tentang manfaat teknik quality control bagi perusahaan. Yang pertama, pengembangan perusahaan melalui akumulasi gagasan perbaikan. Kedua, meningkatkan daya saing barang atau jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, memperbaiki hubungan perusahaan dengan karyawan. Dalam perusahaan, ketika seorang pemimpin mempunyai permasalahan, kita harus selesaikannya dengan cara baik, dan kita rangkul dalam sebuah karyawan. Manfaat dari ini yaitu memperbaiki hubungan perusahaan dengan karyawan itu sangat penting,
Karena hal apa? Karena kita tidak ada sebuah hubungan atau perbaikan hubungan dengan satu karyawan, maka kita yang ada ketika ada permasalahan kita berselisih pendapat. Jadi sangatlah penting untuk bisa berhubungan. Jadi sangatlah penting dalam melakukan sebuah perhubungan antara karyawan dengan perusahaan, yang ini sangatlah bermanfaat dan sangat penting dalam perusahaan. Baik, selanjutnya itu sistem manajemen teknik quality control. Yang pertama, sistem manajemen. Sistem manajemen ini ada beberapa poin, ada 3 poin. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian atau konsep standar dari sistem manajemen seutuhnya. Yang kedua, dapat memilih cara penerapan yang paling tepat dan efektif. Yang ketiga, sistem manajemen memilih 3 tingkat aktivitas sesuai dengan struktur piramidal organisasi. Kedua, kebijakan manajemen. Kebijakan manajemen ini ada 3 poin yang kita harus ketahui. Yang pertama, dukungan dari manajer dalam menetapkan kebijaksanaan dan memberi pengarahan. Yang kedua, dukungan dari manajer menengah untuk berperan serta dalam teknik quality control. Yang ketiga, waskat harus diterapkan oleh setiap atasan, subunit atau kelompok kerja dengan cara yang benar agar kesalahan ini dapat kita ketahui sedini mungkin. Baik, selanjutnya itu proses kerja gugus teknik quality control. Yang pertama, pengajuan masalah. Kedua, analisis permasalahan. Ketiga, mencari pemecahan masalah. Keempat, prestasi pada pihak manajer. Yang terakhir, manajer akan meninjau, menelusuri, atau meminta tindak lanjut dari representasi yang dimaksud. Yang keempat, pelaksanaan program teknik quality control. Ada 2 hal yang harus diperhatikan agar TKC ini dapat sukses, yaitu yang pertama dari sisi karyawan. Dari sisi karyawan ini juga ada beberapa poin. Yang pertama, menciptakan suasana yang cocok. Kedua, saling memberi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, dijadikan program sukarela. Yang keempat, memberikan pengarahan dan latihan. Yang keempat, memberikan bersikap terbuka dan positif. Yang kelima, menyediakan waktu, sarana, fasilitas, dan dana. Kedua, dari sisi manajer. Sisi manajer ini ada 3 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama, mengajukan dan menjelaskan program teknik quality control kepada puncak pimpinan. Kedua, menjelaskan tujuan dan hasil yang akan dicapai. Ketiga, mendapat dukungan dari puncak yang dari pimpinan. Yang kelima, di sini ada kendala pelaksanaan program teknik quality control. Dalam kendala ini biasanya kita ketahui, yaitu pertama, kendala dari bawahan. Kedua, adanya ketidaksetujuan. Ketiga, merasa dimanfaatkan oleh pimpinan, merasa sebagai beban tambahan. Adanya sikap mengapa saya harus membantu atau menolong perusahaan, tidak dijalankan atau dilakukan di tempat kerjanya. Terakhir, tidak adanya waktu untuk berkelompok atau circle. Baik, di sini kendala pelaksanaan program teknik quality control, yaitu yang kedua, kendala dari atasan. Dari kendala ke atas ini ada 3 poin yang kami ketahui dari kelompok 9. Yang pertama, atasan tidak menggunakan atau mendukung kekesan teknik quality control. Kedua, sibuknya dengan waktu sehingga pelaksanaan dalam teknik quality control ini tidak terjalan. Yang ketiga, kurangnya kewenangan yang dimiliki. Kesimpulannya dalam pembahasan ini yaitu dalam teknik quality control ini membahas tentang menjaga standar kualitas di seluruh proses dan menjelaskan berbagai teknik yang dapat digunakan dan mempertahankan standar kualitas di seluruh sistem. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan terima kasih.